Pemimpin dan inspirasi. Baik, kembali lagi di Pemimpin Inspirasi bersama Kang Randy. Kang Randy, kita tadi sudah cerita banyak mengenai CEO Berbagi. Iya. Dan Kang Randy saat ini Iya. tercatat sebagai CEO di Keke Group, Pak. Iya, Keke Busana. Namun Iya. saya masih ada pertanyaan menggelitik, Pak. Iya, Pak. iya. Jadi saya dengar Bapak dulu, Kang Randy dulu pernah kuliah di Iya. salah satu universitas di Bandung, tepatnya di ITB, Pak ya, Iya. waktu itu jurusan perminyakan. Iya, tadi Jurusan yang cukup membuat kita bertanya-tanya nih, Pak. Kenapa saat ini Bapak ketika keluar dari kampus, Iya. Bapak justru nyasar atau seperti apa, Pak? Ketika Bapak memutuskan untuk berkarir di dunia busana, Pak? Jadi kan sebetulnya nggak tiba-tiba berkarir di dunia busana ya. Jadi ceritanya itu memang mulai dari pertama kali saya masuk ke teknik perminyakan ITB itu saya memang terwarnai karena saya dari Balikpapan kan. Saya ngelihat kawan-kawan yang punya karir itu adalah kawan-kawan di perusahaan minyak. Jadi Randy kecil itu punya mimpi, ya dia harus kerja di perusahaan minyak gitu. Begitu saya masuk ya saya harus mengakui kalau saya nggak bisa ngikutin. Ya saya memang dia bisa dikatakan gagal lah kuliahnya. Sehingga tahun ketiga itu saya putuskan nikah. Padahal saya nikah aja deh supaya saya lebih bukan lebih banyak rezekinya, mungkin lebih bertanggung jawab gitu ya sama hidup. Saya juga pengen bangkit Bapaknya gitu. di usia berapa, Pak, menikahnya, Pak? 21. Subhanallah. Jadi tingkat 3 saya nikah, saya masih lanjut kuliah tuh. Intinya sih sederhana, saya pengen Lebih bertanggung jawab. bangkit dari kehidupan ini terus bisa dapat ada temen hidup gitu. Dan akhirnya memang karunia nikah itu nggak bisa saya bohongin ya. Dari situ saya lebih fokus, lebih matang. Bukan berarti hidup saya lebih enak, tapi memang lebih terjaga dan memang lebih terarah. Dan akhirnya dari situ kemudian ya saya putuskan setahun saya keluar dari kampus itu 2008 November saya terakhir kuliah. Bapak nggak takut waktu itu, Pak, ketika keluar dari kampus Iya. atau dapat kerjaan atau gimana gitu? Ya itu dia. Ya saya kan akhirnya punya konsep bahwa saya gagal seperti ini karena saya menjalani sesuatu yang memang bukan pilihan hidup saya secara penuh gitu. Bahwa saya milihnya setengah-setengah. Sehingga ketika saya memutuskan keluar ITB pun saya sudah menyadari ini keputusan saya bulat. Dan keputusan bulat ini pasti ada energi besar. Sehingga ya saya jalani berputar, saya jalani terus kemudian jadi edukator UKM. Lalu secara perlahan jadi business consultant, ya mengalir begitu ya. Allah karuniakan bertemu dengan orang yang tepat sehingga di 2011 akhir sudah bertemu dengan owner Keke sebetulnya. Respon keluarga waktu itu waktu Bapak keluar atau Meridoi, enggak. Karena memang darah saya Banjar Kalimantan Selatan ya. Bagi orang Banjar itu ya nggak apa-apa nggak punya gelar asal kamu bisa bertanggung jawab sama kehidupan kamu. Masing-masing suku tuh punya value ya. Ada yang wisuda itu sarjana menjadi sesuatu hal yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Ada yang memang rasional. Jadi sehingga pada saat itu sebetulnya saya udah ketemu sama Bunda Tika ini yang punya Keke di 2011 akhir. Nah dari situ beliau sebetulnya sudah minta saya kerja di Keke gitu. Cuma kan saya waktu itu masih pengen bangun bisnis konsultasi bisnis ya. Jadi industri edukasi bisnis gitu. Nah akhirnya ya saya cuma jadi klien aja tuh di Keke. Keke tuh jadi klien saya 2 minggu sekali. Tapi lama-lama hubungannya tuh nggak jadi kayak klien sama konsultan gitu loh. Bunda Tika tuh udah kayak mama saya sendiri akhirnya. Udah kayak ibu angkat gitu. Udah kayak sudah saya anggap ibu banget, udah saya anggap keluarga. Akhirnya Januari 2014 saya juga udah punya kepemilikan dengan Keke ya. Udah mulai dalam lah ikatan sama Keke itu. Akhirnya saya putuskan udah deh saya pengen mengabdikan diri dulu full di sini gitu. Karena capek juga Mas. Saya tuh punya klien Keke, Toko Roti Yusi Akmal, punya ada beberapa perusahaan tuh. Jadi saya mungkin di rumah tuh cuma 2 hari gitu. Belum lagi ada coaching konseling yang sekali 2 kali masih aktif 2012 2013. Bahkan saya waktu itu kesalahan saya itu semua saya layani. Tidak diatur. Motivasi anak muda iya juga, kampus iya juga, ini iya juga gitu. Iya juga, konseling iya juga. Pokoknya ya semuanya yes gitu. Akhirnya capek dan saya juga pengen menjeda, pengen punya waktu juga lebih banyak untuk family gitu. Orang mengatakan saya sekarang sibuk gitu.
Kasihan keluarga dulu lebih gila lagi sih. Jadi dulu memang porsi kerjanya lebih banyak daripada sekarang, Pak. Sebetulnya sama, cuma kan di mana-mana, ada di Lampung, ada di Jakarta, ada klien itu di Bogor, kayak ada klien di Bandung, ada sebagian yang di Surabaya, kan habis waktu di jalan. Ya itu yang bikin saya capek sebetulnya. Cerita awal, Pak. Kan Ya. Bapak dulu kan ketika lulus sebagai Nggak lulus saya DO, lulus keluar DO dari kampus ITB, ya. Jurusannya teknik Iya. perminyakan. Yes. Kenapa Ibu Kartika bisa ini, Pak? Maksudnya bisa ke busana gitu, Pak? Apakah Bapak sebelumnya memang sudah punya usaha busana atau seperti apa? Jadi sebetulnya bukan pada bisnis busananya atau pada bisnis fashionnya ya, bahwa saya memang punya keterampilan di manajemen organisasi yang kuat ya. Nah itu yang membuat Bunda Tika kemudian minta saya untuk gabung ke Keke. Jadi sebetulnya Mas, kalau kami di Bis Konsultan, apapun model bisnisnya kami bisa pahami. Mau toko roti kek, mau Jadi itu nggak retail mesti kek, harus nggak itu, mesti ada kompetensi dan dunia itu. Karena kompetensi itu kan ada pada orang-orang yang di dalam perusahaannya gitu. Tantangan perusahaan kali ini kan bukan pada kompetensi skillnya Pak, tapi gimana cara bangun organisasinya, itu yang susah. Ketika perusahaan sudah membesar, keterlibatan owner sudah mengecil, ya itu yang susah gitu loh. Membangun organisasi yang mau fit bekerja 100% untuk organisasi itu yang PR banget gitu. Dan saya dilibatkan itu untuk menyelesaikan hal itu. Untuk di manajemen begitu. Yes. Untuk rencana ke depan ini, Pak, apa? Rencana terdekat dari Keke, Pak? Oh iya, jadi Keke ini kan secara jalan bisnisnya dia kan pakai metode jaringan ya. Kita jual ke agen, ke mitra gitu. Jadi dan kami tidak punya toko sendiri. Ini harus digarisbawahi bahwa kami sepakat bahwa kami ada beberapa brand fashion yang on outlet mitra. Kita enggak. Kita semuanya outlet mitra gitu loh. Dan kita nggak bangun outlet sendiri. Akhirnya memang standarisasi pelayanan lalu kemudian kualitas dari mitra itu jadi ada deviasi gitu. Jadi ada yang bagus banget, ada yang enggak banget. Makanya tahun depan ini saya lagi berfokus untuk membina kurang lebih sekitar saya bangun 7 kelas. Nanti 7 kelas itu ada di Jakarta, Bogor, Surabaya, Cirebon, Bandung, Pekanbaru, mungkin Bisa ada seluruh Indonesia, Pak. ya 7 titik yang besar, 7 titik yang kita memang padat secara agen. Nah, ke depan itu saya mau perapihan agen. Jadi saya mau bangun sekolah agen, 7 kelas 4 pertemuan, 28 minggu, hampir setengah tahun saya keliling ke seluruh Indonesia untuk mendidik agen. Itu targetan terbesar yang mau dibangun. Pak, Ya, di sini Bapak juga selain seorang konsultan, juga seorang iya. Bapak juga aktif dalam dunia buku. Satu buku Iya. yang sudah diterbitkan yaitu Dua Kodi Kartika. Oke. Bisa diceritakan singkat nggak Pak tentang Dua Kodi Kartika, Pak? Ya, jadi Dua Kodi Kartika ini tuh ceritanya panjang ya. Keke itu jadi sponsor Islamic Book Fair ya. Keke itu jadi sponsor Islamic Book Fair, kemudian Bunda Tika bilang, kok kita nggak punya buku gitu ya. Akhirnya saya diminta nulis. Saya juga karena memang saya pernah punya buku sebelumnya, Muda Mulia gitu ya. Jadi ini buku sederhana sekali, saya kerjain 2 minggu sampai 3 minggu gitu. Pokoknya iya sederhananya, pokoknya pengalaman saya sama Bu Tika. Jadi kan Bu Tika itu, Bunda Tika itu juga mentor bisnis saya ya. Jadi bayangkan saja, saya pernah salah bikin pin, kemudian dia bikin pin sendiri gitu. Ya kayak gitulah, cerita-cerita yang unik begitulah ya. Kemudian bagaimana dia detailnya sama bordiran, bagaimana waktu itu kerja sama dia saya sampai capek masuk UGD. Kemudian sampai di UGD udah di shot, akhirnya dia telepon. Randy udah selesai belum di BBM? Randy udah selesai belum kamu di UGD-nya? Jadi kualitas kerjanya luar biasa. Jadi ini guru bisnis saya. Jadi Bunda Tika itu saya sudah anggap sebagai mama saya sendiri, mentor saya sendiri, teman ngobrol saya sendiri gitu. Jadi benar-benar pelajaran-pelajaran Bunda Tika itu saya taruh menjadi judul Dua Kodi Kartika, karena pertama kali Ibu Tika itu jualan itu dari 40 potong baju. Ratusan ribu potong baju yang sekarang dicapai oleh Keke. Langsung besar. Itu dimulai dari Dua Kodi Kartika. Jadi dia itu menunjukkan langkah yang sederhana tapi konsisten, tapi persisten.
action yang luar biasa gitu. Dan di sini bisa teman-teman baca meeting dengan Bunda tuh ya jam 10 malam sampai setengah 2. Cukup berarti Iya, sama manajemen. Iya. Dan pagi dia bisa hidup lagi tuh. Maksudnya bisa bangun lagi terus aktif lagi gitu. Jadi luar biasa sih. Jadi mungkin di sini isinya lebih ke inspirasi dalam Bisnis. Jadi saya memang nulis ya, saya tulis satu artikel kemudian nanti akan ada penjabaran belajar bisnisnya. Jadi saya buat bukunya begitu. Jadi kisah and then kemudian lesson gitu loh. Pelajarannya apa? Kisah kemudian pelajarannya lesson, apa, pelajarannya solusi dari apa. itu apa gitu Pak ya. Iya. Pak Randy. Ya. Kang Randy sebagai seorang konsultan. Iya. Juga sebagai penulis buku. Iya. Sebagai CEO. Iya. Dan juga sebagai suami dari istri dan anak-anak Pak. Kang Randy gimana cara membagi waktu tersebut? Karena mau nggak mau ini adalah organisasi yang paling ini Pak ya, yang paling penting dalam kehidupan itu Pak. Iya. Jadi memang kalau ditentang keluarga saya memang tidak terlalu tidak terlalu sempurna lah dalam keluarga. Tetapi yang saya bisa sampaikan adalah ada kesepakatan. Ini yang paling penting. Ada kesepakatan antara saya, istri. Kalau anak-anak kan belum bisa diajak bicara mendalam ya. Saya sama istri bahwa mimpi kami itu besar gitu loh. Kami punya mimpi membangun karir personal, kami punya mimpi juga membangun kami punya mimpi juga punya manfaat bagi masyarakat. Sehingga ya masing-masing dari kami harus bayar harganya. Kayak saya 7 hari berbagi ini full dari pagi sampai sore, istri saya udah di Bandung di rumah orang tua kami. Ya kemudian ya saya full gitu loh. Di luar Pak. Dakwah. Tapi kan ini sudah kesepakatan gitu bahwa alhamdulillah istri dari kalangan aktivis dakwah, kami juga menikah dalam rangka dakwah, jadi kami paham apa yang kami hadapi. Nah tinggal dalam beberapa kesepakatan gitu ya, kalau memang ada jadwal-jadwal libur gitu tuh. Ya libur emang libur bener gitu sama anak-anak. Terus ya ada kalau memang waktunya untuk dia ya full kita berikan waktu untuk dia. Harus gitu berkualitas sih. waktu ketika untuk Betul, keluarga Pak ya. betul sih. Ya kayak gitu. Baik pemirsa Niaga TV, Ya. menarik sekali perbincangan kita Pak. Hari Ya, ini oke. kita masih banyak nih Pak. Salah satu yang akan kita bahas, salah satunya yaitu tentang melek finansial Pak. Oke, thank you. Namun kita harus tahan terlebih dahulu. Kita akan break tetap di Pemimpin dan Inspirasi bersama Kang Randy Saputra. Oke, thank you.